Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat pagi. Jumpa lagi dengan bapaknya Vito. Ada banyak cerita yang beredar di media sosial, kesaksian atau testimoni dari para penyintas COVID-19, baik yang menjalani perawatan dalam waktu singkat maupun dalam waktu yang lama. Namun, tidak banyak yang bercerita tentang testimoni dari keluarga yang mendampingi para penyintas COVID ini. Nah, saya akan berbagi tentang bagaimana peran keluarga mendampingi para penyintas COVID ini ketika masih dalam cengkeraman virus corona. Di bulan Juli, awal minggu pertama, ibu saya dinyatakan terpapar virus corona. Dan beliau sempat menjalani isolasi mandiri di rumah lebih dari 3 minggu. Jadi minggu pertama bulan Juli tahun 2021 sampai akhir Juli 2001. Ibu saya menjalani isolasi mandiri di rumah dan dalam pengawasan kedua adik saya yang merawat dengan sepenuh hati. Namun adik-adik saya tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga mereka juga tetap sehat. Ibu saya kala itu sudah berumur 70 tahun lebih. Namun puji Tuhan bahwa ibu bisa bisa sembuh. Yang dilakukan kedua adik saya yang berada di kampung untuk membantu penyembuhan Simbok atau ibu ini dari cengkeraman virus corona adalah selalu menyemangati agar Simbok tetap meminum obatnya secara teratur dan tetap makan, minum, walaupun kondisi badan itu sangat tidak enak. Dan sesuai dengan yang beliau ceritakan bahwa tenggorokannya sakit sekali, badannya tidak karu-karuan, sendi-sendi rasanya mau lepas. Namun berkat dukungan keluarga yang selalu menyemangati, ibu saya bisa melewati masa-masa itu. Itu di bulan Juli. Di bulan Agustus, adik saya yang lain, adik sepupu saya, juga terpapar COVID. Setelah beberapa hari mengalami sakit di rumah, isolasi di rumah, lalu kondisinya tidak membaik, dia ke klinik. Setelah beberapa hari di klinik, akhirnya dia harus dibawa ke rumah sakit di kota. Di 3 rumah sakit, adik saya ini tidak bisa dirawat karena alasan-alasan tertentu, alasan-alasan medis. Salah satunya adalah ketiadaan oksigen. Sampai akhirnya tiba di rumah sakit rujukan, yakni Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Adik saya masuk tanggal 11 Agustus, 2 hari di IGD, dan setelah melihat hasil PCR-nya, dia ternyata positif, dan kemudian dia masuk bagian isolasi. Selama 4 minggu atau 28 hari, adik saya berjuang mengatasi cengkeraman corona ini, sehingga di hari ke-28 dia bisa pulang kembali dalam keadaan yang sehat menuju proses pemulihan seperti sebelumnya. Lalu apa yang dilakukan oleh keluarga dalam hal ini ketika adik ini berada di ruang isolasi?
tidak lain tidak bukan adalah menyemangati dia, menyapa dia, mendoakan dia walaupun secara virtual. Adik saya ini ada yang menjaganya, yakni istrinya berada di kamar bersama dia karena diperbolehkan oleh rumah sakit. Sementara kami yang berada di luar ini selalu memompa semangat kepada adik ini agar tetap optimis bahwa dia akan sehat kembali. Dia akan sehat kembali. Sedapat mungkin kami mencoba untuk ikut ambil bagian menjaga istrinya paling tidak. Karena adik kan mendapatkan obat dari rumah sakit, sedangkan istrinya tidak. Jadi kami harus menjaga agar istrinya ini selalu dalam kondisi yang prima, memiliki daya tahan tubuh yang kuat selama menjaga suaminya selama 28 hari. Kami memastikan bahwa kami berada tepat di depan bagian isolasi rumah sakit tersebut. Bukan dalam arti harafiah berada di depan bangunan, tidak, tapi kami selalu menyediakan diri kapanpun dipanggil, apapun kebutuhannya, kami akan mengupayakannya dengan semaksimal mungkin. Jadi waktu itu saya katakan, masmu ini ada di depan pintu rumah sakit ini, dalam arti hiasan ya. Jadi saya sering berada di kejauhan di depan bagian isolasi, jauh dari rumah sakit itu, ya mungkin sekitar 100-an meter lah ada tempat untuk para penunggu dari luar. Jadi kapanpun dipanggil, saya ada. Puji Tuhan, berkat penanganan yang luar biasa serius dari para tenaga kesehatan, adik saya walaupun dalam kondisi awal yang sedemikian kritis, lambat laun dia bisa pulih dan pulih. Itu yang terjadi pada adik sepupu saya. Setelah menjalani 4 kali PCR, akhirnya dia dinyatakan negatif. Dan 2 hari berada di bagian observasi, dokter mengizinkan dia untuk pulang. Sekarang adik saya ini berada dalam masa pemulihan. Dia masuk dengan gejala sesak nafas yang kemudian dinyatakan infeksi paru-paru dan paparan COVID tadi, dan sekarang sudah negatif, sudah sembuh, namun masih dalam proses pemulihan, masih agak sesak untuk berjalan agak jauh. Tapi puji Tuhan bahwa dia bisa pulang kembali kalau mengingat kondisi awalnya yang sedemikian serius tadi. Terima kasih untuk para nakes yang telah memberikan sepenuh hatinya, sepenuh jiwanya untuk penyembuhan para pasien, bukan hanya adik saya tapi para pasien yang lain. Dan hormat setinggi-tingginya untuk para keluarga, anggota keluarga yang lain yang siap sedia, tak bosan-bosannya menyemangati mereka yang dalam perawatan. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang memang harus diakui bahwa tidak tertolong lagi, tapi banyak yang tertolong. Dan adik saya ini 4 minggu atau 28 hari. Namun tidak ada perjuangan yang sia-sia. Adik saya telah sembuh.
Dan di balik kesembuhan itu terselip sedikit peran yang patut untuk Bapak Ibu ketahui, yakni dukungan orang tua, dukungan keluarga. Tentu saja dukungan itu dukungan yang terbatas ya, karena dibatasi oleh aturan atau protokol-protokol. Kita bisa mendukung melalui sapaan tiap hari, melalui doa secara virtual dan seterusnya. Dan bagi keluarga yang salah satu anggota keluarganya diperkenankan untuk menjaga si pasien, kita mesti memberikan perhatian yang serius agar dia memiliki ketahanan tubuh yang kuat untuk melawan virus itu. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan yang lain, saya akan menceritakan barangkali lebih detail tentang apa yang bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan oleh anggota keluarga yang mencoba mendampingi mereka yang terpapar virus corona dan diisolasi di rumah sakit. Terima kasih. Salam sehat.